Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sekarang kita lagi nongkrong sebenarnya ini eh, nongkrong di warung kopi, iseng-iseng sambil kita rekam. Dan saat ini kita nongkrongnya bersama Mas Army Mulyanto, sarjana hukum. Panjang kali. Jadi beliau ini adalah tokoh pemuda yang ada di Kota Depok dan merupakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Depok. Jadi KNPI Kota Depok ini termasuk KNPI yang berhasil, Ketua. Yang apa? Yang berhasil. Karena berapapun jumlah DPP, berapapun jumlah provinsi, tapi secara historis KNPI Depok sampai dengan detik ini tetap satu. Oh iya. Jadi menjaga barisan itu kan cukup melelahkan, Ketua, ya. Betul. Apalagi Dan KNPI ya. apalagi KNPI kita tahu sendiri luar biasa. Pemain semua kebanyakan isinya, ya. Dan Mas Army ini adalah tokoh muda di Partai PDI Perjuangan. Iya. Partai penguasa hari ini, nguasain apa aja pokoknya. Partai pemenang mah bebas. Kalau kata Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri kan seperti itu, Ketua, ya. Kita akan diskusi ngobrol-ngobrol seputar terkait kepemudaan, terkait persoalan politik, dan terkait persoalan kebangsaan yang ada di Republik ini. Tapi sebelum jauh-jauh, Ketua, bagi teman-teman yang belum kenal mungkin boleh perkenalkan sedikit saja tentang Ketua, aktivitasnya apa, misalkan gitu. Oke. Terima kasih Bung Tobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi udah dikenalkan, nama saya Army Mulyanto. Ya. Profesi sebagai advokat, Tom. Siap. Kerjaan. Jadi biar jelas. Khawatirnya profesi sebagai tokoh doang gitu ya kan. Ya kan. Karena kadang-kadang masih dalam tanda petik ditanya, Betul. tokoh ini pendapatannya ngapain begitu, ya? Lain ya kan. Jadi aktivis murni ya kan. Ya ngeri-ngeri sedap lah kan ya. Jadi profesi sebagai advokat, memang hari ini sebagai Ketua KNPI Kota Depok, Ya. periode 2022 sampai 2025 toh. Juga petugas partai, terus terang ya kan. Perlu juga dijelaskan sebagai petugas partai, cuma karena KNPI ini isinya bineka, saya nggak berani bilang isinya pelangi ya kan, karena LGBT lagi. LGBT lagi gitu ya kan. Ya, isinya bineka, jadi ya memang perpaduan yang sangat dinamis gitu loh. Dari tadinya sebagai petugas partai, Antara sebagai lawyer, advokat, sebagai petugas partai. sebagai politisi, ya, sebagai aktivis juga ya kan. Ya. Ya kan. Jadi tiga hal yang kemudian saya harus memadukan dinamikanya dengan sangat baik lah gitu kan. Yang paling utama kontrol ego. Gitu. Kontrol ego, terutama di KNPI itu, Ketua, ya. Terutama KNPI ya kan. Iya, siap-siap ketua di depan doang kan. Ternyata di belakang. Di belakangnya manuver, di belakangnya gocek-gocek. Tapi ya itulah dinamikanya. Bagi saya ngelihatnya lumrah lah. Karena mengontrol organisasi kepemudaan kan nggak mudah. Artinya masing-masing punya karakteristik yang mereka ya sah saja dengan stylenya kan gitu. Tuh. Apalagi lintas OKP, organisasi kemasyarakatan pemuda, ya, dari latar belakang OKP kepartaian, OKP kemahasiswaan, OKP ormas yang berbasis agama lah, berbasis agama, nasionalis, ya kan, campur aduk lah itu. Iya. Ya kan. Ada unsur dari teman-teman komunitas juga, betul. sebagainya, ya. Termasuk Nah, itu. Ada satu hal yang mau ditanya, Ketua.
di PDI Perjuangan itu kan sifatnya komando, kan begitu? Ya, bukan komando. Oh. Atau bagaimana bahasa yang paling tepatnya itu? Jadi kami sebagai kader PDI Perjuangan, Ya, prinsipnya taat asas gitu, ya kan. Dari dalam anggaran dasar rumah tangga pun jelas bahwa baik itu anggota maupun kader ya kita berpijak terhadap satu perintah organisasi yang itu sifatnya dan hanya boleh dikeluarkan oleh seorang ketua umum gitu, ya, sehingga ditegaskan di dalam anggaran dasar bahwa PDI Perjuangan anggotanya ataupun kadernya adalah petugas partai. Itu jelas di dalam anggaran dasar rumah tangga. dinamika di partai kan jelas ya, karena sudah mengikat di anggaran dasar di anggaran rumah tangga. Kalau ketika ketua memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia dengan latar belakang yang berbagai macam itu, sulit tidak melakukan adaptasi yang tadinya sebagai partai PDI Perjuangan yang jelas kan begitu, perintahnya, kemudian tugasnya dan lain sebagainya jelas. Begitu di KNPI, apakah adaptasinya itu sulit sama seperti di partai misalkan? Pada prinsipnya kalau kita sudah punya basic sebagai aktivis ya, baik itu di zaman kuliah dulu lah, sekolah, kuliah dan sebagainya, dia udah punya bekal lah. Persoalan yang tadi disampaikan tuh dinamikanya kan gitu. Makanya tadi saya bilang balik ke diri sendiri untuk bisa bagaimana mengontrol situasinya. Jadi kita menyelaraskan, saya pribadi menyelaraskan itu tergantung pada saat lagi bajunya apa gitu. Jadi bisa menyesuaikan ya. Ya mau nggak mau, karena kan memang sebagai petugas partai pun situasinya adalah, jadi ini toh, saya hadir hari ini sebagai ketua KNPI di Kota Depok ya, sebagai wali kotanya pemuda Kota Depok. Ya. Tentu saja atas dasar karena restu dari partai sendiri yang mendorong atau memberikan izin lah bahasanya untuk berkontestasi di KNPI gitu. Nah, sehingga muatannya jelas gitu loh, Jelas, bahwa kalau bicara karakter kan orang nggak akan bisa Tidak bisa dirubah, sulit. kan. Tapi penyesuaian pun juga harus dilakukan. Harus dilakukan, karena betul. di KNPI kan bukannya Bukan hanya PDI Perjuangan aja isinya. Iya, bukan PDI Perjuangan cabang KNPI kan gitu, enggak. Makanya saya harus menyelaraskan dengan formatnya. Apalagi kan satu contoh misalnya sebagai kader nasionalis, unsur nasionalis maksudnya, kelulusan sama yang teman-teman dari keagamaan kan, nah kita harus menyelaraskan itu kan. Iya, iya. Nah, bahkan justru lebih buat saya adalah pengalaman tersendiri. Jadi akhirnya saya menyadari bahwa proses kawah candra di muka terhadap pembentukan karakter anak muda dari zaman kurang lebih 50 tahun lalu. Ini kan saya kurang lebih usia 50 tahun lalu. Ya. Tahun ini 50 tahun. Ya. Bagaimana kemudian saya mempelajari di zaman Orde Baru ya, dengan unsur kekaryaannya lah, istilahnya golongan karya dan unsur kekaryaannya atau Golkar lah. Ya. Zaman itu kan Golkar bukan partai ya. Bukan. Tapi bagaimana kemudian langgengnya era kekuasaan yang dibangun, ya salah satunya adalah pembentukan sekretariat bersama. Sekber Golkar itu. Sekber Golkar kan gitu. Yang diinisiasi juga oleh Yang Bung Karno, kemudian sebenarnya. itu sebenarnya ya kan? Iya, iya, iya. Nah, sehingga di zaman rejimnya Soeharto
dimaksimalkan kan gitu. Iya. Dan Dan menjadi alat politik. pasti tentu Pasti. saja kan. Makanya tadi unsur perjuangan kan atau fusi perjuangan kan gitu. Dan di situ ada KNPI. Jadi KNPI sendiri ada berperan di format itu sehingga eh, anak bangsa lah senior-senior yang sebelum masuk pentas nasional dia sebagai anggota DPR mungkin zaman itu ya kan itu berprosesnya di KNPI. Jadi ketika sudah berproses di KNPI dan dia lulus kasarannya gitu. Iya. Nah sehingga dia loncat, Bisa tampil ya. iya, tampil dan memang akhirnya terlatih gitu loh, terlatih untuk menghadapi situasi-situasi yang lebih kompleks. Iya. Tidak hanya bicara pemuda, tapi bicara kebangsaan, bicara masyarakat dan sebagainya. Artinya kalau berbicara tentang historis bahwa tokoh yang tampil hari ini adalah mereka yang berproses di KNPI, pertanyaannya kan apakah KNPI mampu mempertahankan sejarah itu hari ini untuk kedepannya, artinya apakah kemudian orang-orang yang ada di KNPI itu mampu tampil nanti kan gitu. Nah ini ada resep tersendiri dari ketua untuk menjawab tantangan itu. Kalau menurut saya KNPI masih sangat relevan untuk pembentukan karakter anak-anak muda ya. Tentu saja untuk berproses ya dia menuangkan aktualisasinya. Artinya konsepnya kan tidak hanya bicara gabung di KNPI pengen jadi politisi kan, enggak juga. Iya. Banyak aspek Banyak lain. ya kan. Ada juga yang punya tujuan gabung di KNPI dia buka jaringan. Dia gabung di KNPI nambah-nambah CV untuk bisa melamar pekerjaan Ya. misalnya kan banyak kan. Artinya dan ingat sekali lagi KNPI tidak membatasi bahwa si anak muda tersebut ya dengan usia tertentu berdasarkan anggaran dasar ya, harus statusnya non PNS kan enggak. PNS pun boleh masuk. Silakan ya, sah saja. Bahkan beberapa yang saya tahu ketua KNPI yang ada di kabupaten kota Malah dia mereka adalah ASN ya. ASN, bahkan dia seorang lurah. Ini seorang lembaga yang bebas nilai. Iya, sangat. Mau agama apa aja, mau Apapun ya. latar belakang apapun boleh masuk. Boleh, makanya saya bilang KNPI sendiri adalah kawat candra di muka. Ya. Bineka dia, ya kan. Makanya proses di KNPI ini tergantung diri kita sendiri dengan tujuan kedepannya apa. Dan relevansinya masih sangat luar biasa. Buktinya apa? Setiap pemilihan KNPI pasti ramai kok. Pasti berbondong-bondong orang ingin daftar. Ada terus. Ada terus. Nggak pernah sepi nih barangnya gitu. Ya, Benar. betul ya kan. Nah, artinya di situ jelas dan hari ini bagi saya sebagai kader partai, petugas partai maksudnya melihat bahwa alat perjuangan itu yang diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum sebagai petugas partai berdasarkan anggaran dasar rumah tangga ya tidak hanya bicara di sisi struktur kepengurusan di internal partai, tapi dia juga bisa masuk ke lini-lini yang kemudian itu bisa memaksimalkan terhadap kepentingan perjuangannya partai. Ini adalah media dan ladang perjuangan di balik internal partai. Betul. Karena kan memang perintahnya dekat dengan rakyat dan ini kan alat untuk perjuangan untuk melakukan pendekatan dengan rakyat. Malah justru KNPI punya tempat tersendiri kan untuk bisa merangkul anak-anak muda ya. Kemarin waktu pemilihan sebagai ketua KNPI dinamikanya terdengar sampai nasional gitu. Waduh. Ya, sampai masuk di stasiun TV nasional. Iya. Ya. Itu bagaimana ceritanya ketua ARMI itu? bisa seperti itu. Jadi kabarnya kan, katanya lah, bukan kabarnya, katanya ya. Proses menjadi seorang petarung itu nggak mudah. Betul. Dan manakala dia sudah jadi ketua terpilih, disematkanlah di dadanya, petarung katanya gitu kan. Dan saya rasakan betul itu. Dinamikanya sangat dinamis,
musda dilakukan sampai 2 kali ya kan. Ada lanjutan. Iya, musda lanjutan karena pleno 4 ya. Pleno 4. Pleno 4 tertunda ya, bukan deadlock ya. Tertunda sehingga harus diselesaikan pleno 4 ya kan. Nah itu luar biasa kan. Dan kondisi itu buat saya yang memang baru, anggaplah baru mengikuti kontestasi, waduh, itu campur aduk. Tapi satu hal yang menjadi penyemangat adalah tim, ya kan, tim yang solid, yang loyal, yang militan, yang masih bertahan untuk mendorong kita ya, saya sebagai ketua dalam proses apapun, jalanin, oh, itu luar biasa. Siap. Kalau di Depok Ketua, yang kita tahu bahwa sebenarnya ini sudah menjadi pembahasan di kalangan aktivis dan politisi, bahwa Depok ini kan jelas sarangnya Partai Keadilan Sejahtera. Kalau saya tidak salah itu PKS mampu menguasai Kota Depok sebanyak 4 periode, sebanyak selama 20 tahun. Perhatikan itu. Ini kan menjadi tantangan bahwa kalau kita bicara partai politik, kita berbicara seorang politisi, maka salah satu orientasi utamanya adalah merebut kekuasaan. Kan begitu. Yang saya tahu PDI Perjuangan ini tidak pernah berkoalisi dengan PKS di Kota Depok. Kita kesampingkan dulu yang nasional kan begitu, karena memang kadang-kadang peta politik di nasional dengan daerah itu berbeda karena dinamis kan begitu, ada lokal wisdom dan selalu menjadi lawannya PKS kan begitu. Ini di 2024 akankah ini, kalau misalkan ketua boleh menjawab ya sebagai orang dari PDI Perjuangan, akankah PDI Perjuangan di Depok ini akan berhadapan lagi dengan PKS di pilkada yang akan datang? Poinnya sebenarnya begini, Bung. Bagi PDI Perjuangan ya, kami adalah partai kader. Ya. Partai yang punya basis massa yang jelas ya, partai ideolog ya kan. Kaderisasinya jelas. Betul. Nah, sehingga dalam proses kontestasi perpolitikan baik itu nasional maupun daerah, pada prinsipnya kami akan mengunggulkan atau mendorong kader partai yang terbaik gitu, yang terbaik kan. Sehingga ya kalau tadi Bung Tommy menyampaikan bahwa selama 20 tahun atau 4 periode di Depok posisinya kita PDI Perjuangan sama PKS head to head. Sebenarnya esensinya bukan di head to headnya, tapi pada prinsipnya bagi PDI Perjuangan ya tidak mungkin ya akan mengusung ya kader partai lain. Tidak mungkin itu ya? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Boleh dicek. Termasuk Pilpres. Karena Ibu Ketua Umum pada saat ulang tahun Mas ke-50 di Kemayoran sudah tegas bilang bahwa PDI Perjuangan akan mengusung calon presiden dari kadernya sendiri. Itu sudah terang jelas ya kan? Sehingga ini menjadi cikal bakal contoh ya, bahwa kemudian tadi pertanyaan yang lanjutan apa, pertanyaan penekanannya bagaimana 2024 kan, bagaimana gitu, 2024 pilkada ya kan, di Kota Depok kan. Ini yang jelas ada di depan mata ketua ya. Karena presiden aja kita pakai kader sendiri dan apalagi wali kota. Jelas itu, sehingga nggak pernah ketemu sama partai lain gitu loh, termasuk partai yang hari ini berkuasa di Kota Depok, termasuk saya yang dia yang punya wali kotanya lah istilahnya. Jadi persoalan nggak ketemu itu bukan karena kita pengen head to head aja, tapi karena memang karena bukan anti, sekali lagi maaf misalnya ke PKS, bukan, tapi karena kita nggak ketemu dalam menentukan sosok. PDI Perjuangan tidak mungkin mengusung sosok dari kader PKS, dan PKS sendiri tidak mungkin juga otomatis akan mengusung kadernya PDI Perjuangan. Sehingga akhirnya yang terlihat adalah antara PDI Perjuangan dengan PKS di Depok ini
faktanya head to head, Hmm. gontok-gontokan gitu. Nah itu dinamikanya aja. Iya, iya, iya. Iya. Gitu. Dinamika politik yang Dinamika, wajar-wajar aja. Makanya sekali lagi kadang saya hari ini sebagai ketua KNPI yang terlihat ya bukan bukan bajunya yang warna biru logo KNPI loh, tapi yang terlihat bajunya warna merah logo Banteng, sehingga akhirnya pemerintah Kota Depok ya, alergi ya, Alergi ya. alergi barang itu kan. Karena pelantikan kemarin infonya tidak hadir ya ketua ya. Tidak hadir ya kan, Wali kota infonya ya. tidak hadir ya kan, kami udah undang dan sebagainya kan. Nah justru saya pribadi penasaran, kenapa kan tadi kita udah bahas masalah KNPI itu bineka dan sebagainya kan. Bahkan di dalam KNPI sendiri hari ini struktur di kepengurusan, kader PDI Perjuangan sendiri saya nggak mengakomodir banyak, karena saya harus mengakomodir kepentingan-kepentingan dari OKP lain. termasuk dari OKP saya partai, Ya. ya kan. Contoh PDI Perjuangan di KNPI hari ini cuma ada saya partainya Partai Buddha Indonesia doang. Oke, coba bandingkan dengan kekaryaan Golkar. Berapa OKP itu ya kan? Tunjuknya ke sini ketua. Ya kan? Oh iya. Iya. Maksudnya harus Oh iya. Bung Tommy paham lah ya kan? Iya, Karena iya. Bung Tommy udah berkutat di KNPI kan lama. Itu satu contoh ya kan. Sehingga saya harus menyesuaikan. Anggap aja bahasanya hari ini Tapi representasi. di kalangan kawan-kawan aktivis pemuda, di kalangan kawan-kawan yang beririsan langsung dengan KNPI, OKP itu, saya dengar banyak bisikan-bisikan dan pembicaraan atau diskursus lah di publik pemuda Depok ini, kan gitu. Bung Army hari ini sudah menjadi wali kota pemuda Kota Depok. Terus? Nanggung 2024 majunya sebagai wali kota Depok kan begitu. Iya. Bagaimana Ketua Army menanggapi persoalan yang beredar itu? Karena ini diskursus, Nah, ini beredar, ini menjadi pembicaraan jadi gini. anak muda di Depok. Terima kasih atas sanjungannya kan. Atau komentar positif ya Iya. kita sebutnya. Kalau situasi bicara politik lokal dalam aspek kekuasaan, ya berarti saya memposisikan sebagai kader partai kan. Nah, di dalam instruksi di internal kami ya, dalam menghadapi 2024 ya proses, dilarang, asalnya gitu, Iya. dilarang bagi kader untuk berpikir lu mau jadi wali kota untuk kondisi hari ini ya. Jadi kita diinstruksikan, diperintahkan untuk fokus di pencalekan 2024. Baik. Fokus di pemenangan 2024 karena tujuannya adalah kita mau hat-trick 3 kali sebagai partai pemenang. Sehingga siapapun kadernya ya, termasuk saya ya, istilahnya sebagai kader di DPC ya, di Kota Depok, pun demikian diperintahkan gitu. Fokusnya berarti di persoalan Fokus di pencalekan. Februari 2024 untuk pencalekan gitu. Karena itu juga yang akan menentukan nanti di Karena itu yang kemudian akan menentukan di proses pilkada. iya. Kenapa? Karena jelas berdasarkan aturan yang berhak untuk mengusung ya, yang punya kursi lah di dewannya ya. Itu yang akan mengusung calon wali kota. Minimal 20%. Betul. Nah, artinya secara matematika, kalau kursi partai PDI Perjuangan di Kota Depok Ada 20. katakanlah di bawah 10 kursi, ya pertimbangan partai mungkin akan lebih kompleks Iya. untuk mengusung misalnya. Iya. Karena nggak bisa kan. Akan tetapi kalau kursinya melebihi dari 10 kursi, mungkin pertimbangan partai ya. Oh, ini poros besar nih ya, poros. Ya artinya Apa pesiar lah kan begitu. mungkin pertanyaan itu disimpan dulu untuk dijawab nanti setelah Februari setelah Februari. Iya. Karena dari setelah Februari itu baru kita
Bolehlah kita bahas. Berarti 12 bulan yang akan datang, baru kita teman-teman akan Ya, membahas betul. terkait. Baru itu yang pasti PD Perjuangan apapun ceritanya ya berdasarkan pemilihan kepala daerah Kalau sekarang berapa kursi ketua? dari periode ke periode pasti akan mengusung kader terbaik ya. PDI sekarang di Depok kursinya berapa? Hari ini PD Perjuangan kursinya 10 ya. 10. Kalau hitungan 50 kursi yang hari ini total kursi dewan di Kota Depok, Ya. maka kuota 20% sudah cukup itu barang ya kan. Iya. Nah, sehingga kita hari ini Jadi sebenarnya dapat bisa pimpinan. ngusung. Oh, tapi nanti Februari ya Karena, hasil itu. ya, Hasil karena itu ya. yang di- pemberlakuan berdasarkan parliamentary threshold untuk dasar 20%-nya adalah anggota DPRD terpilih periode 2024-2029. Gitu. Persyaratannya ya. Kalau hari ini 10, Kalau misalnya hari ini 10 dan akankah nanti akan bertambah menjadi satu lagi ketua? Jadi 11 atau bisa lebih? Dan ada Berdasarkan- terselip nama ketua ARMY di situ. Waduh. Target dari DPC berdasarkan hasil pleno pimpinan Ya, adalah 15 kursi itu target ya. target. Minimal. Kira-kira begitu minimal 15 kursi ya. Sehingga bagaimana kemudian mempertahankan yang 10 ditambah 5 kursi yang baru gitu kan. Kalau misalkan Februari 2024 adalah tolak ukur bagi PDIP untuk menentukan siapa orang yang akan diusung di eksekutif, tentunya dalam skala nasional pun demikian ketua. Betul. Kalau kita lihat skala nasionalnya ini kan PDIP jelas nih. Ada Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI yang banyak didorong oleh kader partai PDIP untuk maju sebagai calon presiden. Kemudian ada yang tidak kalah, Bapak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah yang memang elektabilitasnya di banyak lembaga survei itu mengungguli semua calon-calon yang ada. Bagaimana pandangan Mas Army sebagai seorang politisi yang juga merupakan kader dari PDI Perjuangan menyikapi hal itu atau berpikir tentang hal itu? Intinya untuk pertanyaan itu saya tidak berani menjawab. Baik. Oke. Belum. Karena pada prinsipnya Ya, berdasarkan hasil Kongres 5 Bali itu hak prerogatif Ya. Ketua Umum ya. adalah prerogatif Ketua Umum. Sehingga karena situasinya hari ini saya adalah tokoh ya kan, Ya. dan saya adalah kader juga ya, sehingga kita tunduk patuh lah. Jadi pertanyaan Bu Tommy dengan situasi yang tadi dimaksud, waduh. Kita lihat yang akan datang. Kita Bagaimana? lihat betul. Jadi Tapi saya jelas, bahkan pada saat di Kemayoran pun Ibu juga dengan tegas menyampaikan bahwa ini urusanku gitu kan. iya. Nah itu jadi kita hari ini Dan kita harus menghormati keputusan Kongres itu ya, Ketua ya. kalau buat Bung Tommy demikian, tapi kalau buat saya harus tunduk patuh, Betul. bukan hanya menghormati. Ada yang menarik tapi Ketua. Statementnya Sekjen Hasto bahwa PDIP tidak akan berkoalisi dengan Partai Nasdem ini menghiasi layar handphone kita setiap hari itu bagaimana situasi politik kian memanas dan lain sebagainya. Padahal kan memang ada pada koalisi pemerintahan yang sama kan hari ini kan. Ya, tentu ini kan bukan rahasia umum nih. Jadi gini Bung, kami ini kan partai besar ya, partai penguasa, ya. Betul. Partai pemenang. Pemenang. Di era Presiden Jokowi kita 2 periode ini kan. Nah, tentu saja, apalagi yang menyampaikan ini adalah sekjen. Sekjen sebuah partai besar, partai penguasa. Dengan segala pertimbangan penyampaian beliau, ya, yang saya tangkap sebagai petugas partai,
ya pasti bermaksud baik untuk kepentingan partai itu sendiri gitu, ya kan. Penerjemahannya ya sekali lagi sederhana, bahwa PD Perjuangan di tahun 2024 pada saat pemilihan legislatif ini berdasarkan pendapat pribadi ya, ya, dan termasuk ini perintah partai lah, istilahnya perintah dari ketua umum, harus memenangkan pemilihan legislatif berikutnya. Gitu. Tugas utama fokus pada Iya, pileg. jadi dinamika yang tadi Bu Tom disampaikan ya sekali lagi, pertama saya tidak berani untuk berkomentar ya kan. Yang kedua setidaknya lah ya, supaya Bu Tommy nggak terlalu kecewa lah ya kan gitu. Ya setidaknya ya bahwa pesannya sederhana gitu, bahwa PD Perjuangan sebagai partai berkuasa, partai pemenang di tahun 2019 ya, kami sebagai kader atau petugas partai diperintahkan untuk menyukseskan kembali ya event pada saat 2019. Pesta demokrasi nanti. Betul. Udah cukup di situasi itu. Sehingga apapun bentuknya, hari ini saya sebagai ketua KNPI istilahnya merangkap lah. Tujuannya satu. Tujuannya adalah bagaimana kemudian ya saya bisa membawa KNPI secara profesional sebagai ketua ya, dengan wadah keberhimpunan OKP, sehingga saya harus menyelaraskan dan menyelesaikan masing-masing ya. Iya. Yang paling utama adalah bagaimana kemudian ya PD Perjuangan khusus di Kota Depok dengan adanya hari ini sebagai ketua KNPI bisa lebih baik lagi gitu, bisa memberikan dampak yang positif gitu. tentu saja kan gitu. Bisa kemudian anggaplah bahasanya bertambah lagi kursinya kan. Iya. Makanya hegemoni pemilihan KNPI kan nggak pernah sepi loh. Apalagi ingat keadaannya kan kemarin kita terus terang menghadapi 2024 semua sama ya kan, baik itu PD Perjuangan Dan partai lain termasuk PKS pun juga sama. Bahkan kandidat saya yang maksudnya yang sama-sama mendaftar pun lawan. yang sebagai lawan ya, kompetitor, ada satu ya setahu saya, seingat saya kalau nggak salah dia kader ya saya partainya PKS, Gemah keadilan kan ya. Jadi memang barang ini seksi gitu kan. Jadi kalau untuk teman-teman ketahui ya, musyawarah KNPI yang masuk stasiun televisi nasional itu cuma 2 ketua. Satu DPP KNPI, satu KNPI Kota Depok. Iya. Jawa Barat aja belum tentu, atau provinsi-provinsi lain belum tentu. Karena saking panasnya dinamika, dan saya tahu itu dengan persis. Itu luar biasa. Katanya musyawarah daerah rasa kongres kan. Rasa kongres. Ya saya sendiri juga kaget ya kan, sampai seperti itu hegemoninya. Dan kalau dibilang melelahkan, setahun kita berjibaku kan, dinamika setahun ya kan, dan ya harus diakui akhirnya memang kesimpulannya sederhana gitu. Kalau lagi istilahnya mungkin teman-teman coba mau masuk KNP dan mau mendaftar sebagai ketua katakanlah kayak gitu ya, semangatnya ke sana ya. Tolong dipertimbangkan lebih matang lah. Ya, bukannya nakut-nakutin kan gitu. Tapi kalau kita sendiri tidak punya jiwa petarung yang memang istilahnya bisa mengontrol segala sesuatunya berdasarkan karakter leadership yang ada, Sulit. Dan harus bertarung. Makanya saya baru memahami esensi sebagai petarung, dan saya ngebayangin kondisinya gini, Bu. Ini apa kabarnya ya dengan kontestasi KNP di beberapa kota lainnya? Mungkin sama lah sama Depok. Lalu apa kabarnya ya yang levelnya lebih tinggi, misalnya provinsi atau apalagi nasional, sehingga akhirnya
sebagai seorang ketua umum, ya baik itu di pusat, wilayah ataupun di kota kabupaten, ya akhirnya memang mereka yang kemudian generasi penerus yang mengisi Berarti mereka adalah level-level tertentu, level-level elit yang memang sudah teruji. generasi pemenang, ketua. Bisa jadi Kenapa? begitu. Karena menang minimal sebagai ketua Betul, KPI. betul. Dan itu bukan hal yang mudah. Karena kan di dalam politik sederhana katanya. Nggak ada ceritanya kalah terhormat kan gitu. Ya, kalah ya kalah kan gitu. Iya benar. Ya kan? Kalau kalah ya kalah, kalau menang Kalah ya ya kalah. menang. Tapi kalau menang, dia bisa disebut sebagai petarung. Ya kan? Sebagai pemenang, ya kan? Itu kan slogan bahwa kalah terhormat hanya narasi yang kemudian kerap kali membesarkan perasaan orang-orang yang kemudian kalah dalam kontestasi. Ya. Gitu. Makanya menurut saya tadi, kalau belum siap banget secara Nanti dulu. mental ideologi, ya ikut-ikut dulu deh, aktif dulu di KNPI, ya kan, berkolaborasi di dalam, berinteraksi dengan teman-teman OKP lainnya, dan berkegiatan. Kalau KNPI Depok itu kan di Jalan Merdeka, Kecamatan Betul. Sukmajaya, nama gedungnya itu adalah Gedung Pemuda Tole Iskandar. Secara historis kan Tole Iskandar ini adalah tokoh pejuang, tokoh pemuda, pejuang kemerdekaan Indonesia. Saya sempat dengar ketua bahwa di Depok itu gencar pihak-pihak yang kemudian mengusulkan agar tokoh pemuda pejuang kemerdekaan yang berasal dari kota Depok itu untuk menjadi pahlawan nasional. Gitu. KKNP ini kan duduknya itu di Gedung Pemuda yang beratasnamakan Tole Iskandar. Pendapat ketua mengenai hal ini seperti apa kira-kira? Saya juga sempat dengar itu ya kan, semangatnya bahkan kalau nggak salah ya, era berdirinya Gedung Pemuda tersebut adalah di zaman eranya Ketua Dodi kan gitu. Ketua Dodi ketua dua sebelum Dua, iya, sebelum dua ketua kali itu adalah saya, Bang Bobi, sebelumnya Bang Dodi. Ya? Betul. Nah, dan ternyata beliau itu adalah cucunya Tole Iskandar, keluarga Bang Ketua Betul, Dodi itu. betul. Terus saya sempat diskusi sama dia kan. Nah, kalau tadi pertanyaan oleh Bung Tommy diusung sebagai pahlawan nasional dan sebagainya ya, saya kira buat saya hari ini sebagai ketua KNPI tidak masalah, bahkan saya siap support, ya kan. Akan tetapi kan Ada proses. ada dorongan dan sebagainya. Karena apa? Karena mekanismenya kan harus didorong sama pemerintah Kota. kota kan. Iya. Nah, jika memang pemerintah kota hari ini belum melihat itu menjadi hal yang sangat penting ya, makanya mungkin belum kan gitu. Gitu. Jadi buat pemerintah Kota Depok ini sepertinya masukan yang perlu didengar salah satunya adalah pengusulan gelar pahlawan nasional untuk Betul. Pak Tole Iskandar yang merupakan nama di Gedung Pemuda Kota Depok. Ya, Betul. Ketua, ya. Selain nama jalan ya. Selain nama jalan. Selain nama jalan ya kan. Nah itu maksud saya bisa lah dimaksimalkan kan gitu. Cuma kan yang lucu nih Tom. Hari ini saya sebagai ketua KNPI ya. Ya. Di setiap kegiatan kedinasan pemerintah Kota Depok, baik itu kegiatannya wali kota, wakil wali kota, termasuk kepala dinas SKPD ya. 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 Saya agak miris gitu kan. Kenapa? Ya, marah sih ada lah sedikit. Kami ini nggak pernah diundang gitu. Ya kan? Saya tahu beberapa kepala dinas itu japri kadang. Ya kan? Mereka sebenarnya bukan yang nggak mau diundang gitu. Tapi nggak enak katanya. Gak enak Gitu. sama Depok 1, iya, Depok 2 terutama. Ya, kalau saya bilang takut, kayaknya kesannya berlebihan kan gitu. Jadi, saya selalu nyikapinya sederhana. Ya wes, gak apa-apa, Pak Kepala gitu kan.
Saya hormati itu kan gitu. Ya kan. Artinya saya memahami si kepala dinas ini sebagai kepala satuan SKPD Sebagai ya kan, pembantunya wali kota lah ya. Sehingga ya sudah nggak apa-apa gitu. Nggak jadi soal. Makanya sasaran tembak saya adalah Pak Wali gitu kan. Terus terang aja kan gitu. Maksud saya eh, alerginya itu kepada KNPI hari ini ya di bawah pimpinan saya itu Ya. luar biasa. Ya, sampai kesimpulannya ini berdasarkan kesimpulan saya ya, jadi istilahnya tidak usah dipermasalahkan atau menjadi pro kontra lah. Bagaimana ceritanya KNPI ini dinihilkan gitu. Nah, bagaimana KNPI ini dianggap atau dibuat tidak eksis di Depok Oleh Pak Wali. ya oleh kebijakannya pemerintah kota. Ya tentu saja kan ada di satu komando oleh wali kota kan, Iya. ya kan. Nah, saya melihat itu gitu. Padahal nanti di tahun 2025 ya, partai pengusungnya Pak Wali hari ini, saya yakin akan mengusung lagi, akan mengutus atau menaruh kader terbaiknya gitu untuk ikut menjadi kandidat ketua KNP berikutnya kan gitu. Yang akan datang. Pasti dong, ya kan. Jadi maksud saya, kalau memang masih melihat KNP ini barang bagus ya, ya kita duduk bareng lah. Kan. Boleh dibuka lah ruang-ruang diskusi gitu ketua. Siap. Ya kan? Artinya apa? Secara prinsip politik itu kan, bahkan berdasarkan bukunya Prof. Miriam Budiati kan sederhana, bahwa politik itu dinamis, air kan itu. Artinya berdiskusi terhadap atau berdiskusi untuk memikirkan masyarakat Kota Depok, generasi Kota Depok berikutnya, masalah pemuda, masalah sosial di Kota Depok, masalah pembangunan di Kota Depok ya. Harus itu kan menjadi sebuah bahasan yang keniscayaan gitu loh, Bu. Benar. Nah, sekarang pertanyaannya kan gitu. Pak Wali misalnya mendiskusikan tentang pemuda nih ya, sama Kadis Poryata ya kan. Misalkan Ya. lagi duduk berdua nih ya. Terus bahas Mas tentang sebagai wali kotanya, saya sebagai kepala dinas. ya Gimana? istilahnya logikanya kan Ya, gitu kan. gitu. Analoginya gitu ya. Karena tupoksi pemuda itu kan ada di Dinas Pemuda Olahraga kan. Gitu. Iya. Apa Artinya, kata wali kota kira-kira? saya ngebayangin gini loh. Ini para senior bahas pemuda. Iya. Dan pemudanya nggak dilibatin. Gimana coba? Ya kan? Akhirnya jadi apa? Jadi bahasan yang sifatnya tidak kompleks, tidak komprehensif. Karena Ya. unsur kepemudaan. Unsur pemudanya nggak dilibatin. Nah, kepala dinasnya sendiri kan sudah senior. Mungkin kayak gini bahasanya. Izin Pak Wali, apakah perlu KNPI kita libatkan dalam hal ini? Kata Pak Wali kira-kira apa itu Mas? Wah, saya agak gelap kalau mau mengilustrasikannya ya. Tapi yang saya bayangin gini loh ya. Jadi misalnya pasti sama kepala dinas. Pak Kepala Dinas, kira-kira pemuda diapain nih? Program Anda apa? Ya. Nah, mungkin seorang kepala dinas akan memberikan program-program karena itu udah usulan dari bidang pemudanya, kasih pemuda dan stafnya dan sebagainya. Bangun konsep begini Pak Wali, bla 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 gitu. Ya kan? Nah, pertanyaannya ya, terhadap konsep yang kemudian akan dibangun dalam konsep kepemudaan tadi, sifatnya sepanjang belum pernah berdiskusi sama yang anak mudanya yang asli ya, Iya. ya, itu kira-kira akan menyentuh nggak si program ini ke sulit karena memang kan program disiapkan untuk pemuda, unsur kepemudaannya nah itu yang kita maksud tahu saya. adalah KNPI Gitu, tidak maksud dilibatkan. saya. Ini bagaimana mau tepat sasaran gitu ya? Betul. Jadi hari ini sebenarnya ya, apapun ceritanya ya, manfaatkan kami
disesuaikan untuk kepentingan pemuda. Sehingga akhirnya problematika pemuda atau permasalahan sosial di Kota Depok yang menarik ke sisi seorang pemudanya akhirnya jadi nggak bisa ditangani dengan sistematis. Iya, iya. Dan ini sebenarnya bukan hanya PR pada persoalan kepemudaan di Kota Depok, tapi juga menjadi PR dalam tingkat nasional. Nah, betul. Kenapa? Karena sekarang gini, Iya. saya tahu Kota Depok, Pak Wali ya, membanggakan ya terhadap indeks prestasi, indeks pembangunan manusia, ya kan, bahwa pertumbuhannya di atas rata-rata dari kabupaten kota lainnya. Wajar aja sebenarnya gitu ya, karena kota kan begitu, dekat dengan ibu kota. Betul, sah-sah saja. Tapi maksud saya gini, sekarang yang diukur data statistik doang, yang lulus sekolah sekian persen ya kan. Tapi pembentukan karakter anak mudanya terbangun nggak? Punya konsep nggak Pak Wali untuk hal itu? Padahal itu yang mendasar itu. Nah, kenyataan kan? Padahal ya bonus demografi baik itu nasional tingkatnya maupun Kota Depok ya. Ini anak muda ini, waduh luar biasa besar banyak gitu. Nah, ketika pembentukan karakter anak mudanya tidak melibatkan unsur kepemudaannya, ya Bisa kami ini, kacau. nah maksud saya gini, KNPI ini ada sekitar 63 OKP di Kota Depok ya. Artinya keberhimpunan KNPI ini sifatnya jelas. Jadi ketika berdiskusi sama seorang ketua KNPI, sama dengan berdiskusi dengan anak muda di Kota Depok yang itu diwakili oleh 63 OKP tersebut. Ya kan? Buat apa ada himpunan kalau kemudian kami tidak pernah diajak ngobrol kan gitu. Nah, makanya saya bingung ya. Bingungnya adalah konsep berpikir gitu yang dilakukan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok ya untuk melihat bahwa jika ya, nah sekali lagi jika ada unsur di luar pemerintahan yang kemudian ketuanya ya atau ya ketuanya bukan orang Pimpinannya. mereka ya, Ya. malah dijauhin. Itu Malah terjadi di dijaga Kota jarak. Depok ya. Loh fakta kan? Fakta di Kota Depok terjadi itu loh. Makanya saya bingung kan. Padahal harusnya ya kan. Ketika itu terjadi dinamikanya pada saat kontestasi lah. Setelah kontestasi, itu duduk bareng lagi. Ya, Kalau punya kedewasaan politik. Tapi ya makanya saya bilang, saya nggak ngerti konsep berpikirnya penguasa di Kota Depok hari ini. Pak Wali Kota. Ya saya bilang Pak Wali gitu kan. Terus terang aja. Kenapa? Saya sasaran, maksudnya gini, bukan sasaran tembak ya. Karena kan pemerintah kota dipimpin oleh wali kota ya. Iya. Nah makanya saya bingung. Konsep berpikirnya wali kota Kota Depok hari ini ya. Periode hari ini gitu loh. Periode tahun 2023 hari ini saya jadi ketua KNPI, Pak Walinya ya. Itu saya bingung konsep berpikirnya dia gitu. Kenapa? Karena saya nggak merasakan kondisinya adalah ya yang bersangkutan mau merangkul gitu. Belum ada tanda-tanda itu ya. Setelah Ya kenyataannya enggak. Saya nggak melihat belum ada, enggak. Ya kan? Makanya sekarang ya mohon maaf dengan segala pertimbangan yang ada ya. Bagi saya ya kalau hanya mengejar sebagai seorang wali kota dengan indeks statistik Pembangunan. saja, artinya tolak ukurnya berdasarkan angka berdasarkan data, nggak usah jadi wali kota saya bilang. Kenapa? Ya Kota Depok bos, ya kan, ibaratnya ini kota penyangganya ibu kota ya, yang mayoritas penduduk di Kota Depok setiap pagi ke Jakarta untuk. Tapi yang Mas Army pandang, apakah kondisi kepemudaan yang ada di Kota Depok itu secara fundamental, nilai, bicara ideologisasi,
bicara karakter kebangsaan itu di bawah rata-rata? Apakah itu Sekarang gini, Bung. Ya, ini pesannya Bung Karno kan. siap Oke, ya. Bapak bangsa? Oh, wah, saya founding father ya. Ya, kasih saya ya 10 10 pemuda pemuda. akan kuguncangkan dunia. Kan gitu, benar nggak? Aktualisasinya apa sih zaman itu oleh Bung Karno ya? Pemuda yang hebat di zaman Bung Karno pada saat itu disekolahin keluar. Ya, cari ilmu sana, belajar. Betul, betul. Ya. Ditanamkan wawasan kebangsaannya dulu, dipersiapkan ya, sehingga pada saat sampai sana sekolah dia berpikir untuk balik membangun negaranya kan gitu. Di Pemkot Depok terkait persoalan Nah, maksud penyekolah saya gini poinnya. Kenapa akhirnya saya tadi menyimpulkan bahwa wali kota Depok tidak punya konsep yang jelas ya. Dan saya bingung dengan cara berpikirnya wali kota untuk melihat dinamika pemuda ya. Kenapa? Karena tidak sistemik gitu loh. Karena tidak kemudian melihat bahwa apa istilahnya milestone-nya, tujuannya itu apa gitu. Nggak terlihat. Buktinya apa? Buktinya ketua KNPI aja belum dipanggil, belum diajak ngobrol, nggak diajak ngobrol. Ya kan? membahas tentang diskursus Benar kan? kepemudaan ya. Loh, apapun. Karena hari ini Bicara pemuda, yang bisa ngerubah tatanan itu anak muda. Bung. Ya kan? Che Guevara orang apa kan? Bung Karno jadi presiden usia berapa kan gitu. Benar nggak? Kalau usia udah senior ini ya mohon maaf sekali lagi kan. Sudah serba terbatas gitu loh. Nah makanya KNPI ini menurut saya ya menjadi wadah yang kemudian sederhananya Pak Wali nih judulnya ya. Daripada dia ngumpulin ketua-ketua dari 63 OKP ya kan. ambil simpulnya aja. Iya simpul aja kan. Orang saya yang terpilih kok saya yang definitif hari ini kan gitu. Tinggal bahas aja tentang permasalahan apapun termasuk permasalahan pemuda di kota Depok. Kan gitu enak kan? Ya tapi memang kalau saya boleh komentar juga nih Mas, Depok itu sering terlambat. Misalkan kalau kita berbicara tentang undang-undang kepemudaan, itu kan tahun 2009. Nah, Perda Kepemudaan yang ada di Kota Depok itu baru ada 12 tahun kemudian. Nah, ada lain, contoh lain. Berbicara tentang koordinasi strategis untuk pembinaan para pedagang, karena saya aktif di pedagang kaki lima, para pedagang kaki lima, kita advokasi dan lain sebagainya. Itu ada rumusannya secara nasional 2012. Baru mau masuk ke Raperda itu di 2022. Ya. Ngantri 10 tahun ya. Banyak terlambat ya, sebenarnya pemerintah Kota Depok. Nah itu termasuk ya. Makanya maksud saya gini. Apa yang tadi disampaikan oleh Bung Tommy terhadap hal yang dimaksud ya. Kenapa? Karena rencana strategis istilahnya bicara tujuan pencapaian ya istilahnya. Makanya saya terus terang ya melihatnya bahwa 20 tahun Kota Depok hari ini yang kemudian dikuasai oleh partai sebelah ya, partai PKS lah saya sebut judulnya, dengan dinamika perhelapannya ya, nggak sistematis, betul, logika aja. Ya. Harusnya kalau memang tujuannya adalah untuk mencapai apa istilahnya melihat kekuasaan menjadi sebuah alat perjuangan, Ya. Ideal ya Depok berarti secara dinamika politiknya kan stabil dong. 20 tahun bos dikuasain oleh partai yang sama, benar nggak? Benar. Sehingga bicara visi ke depan, visi Lebih gampang lebih mudah. harusnya. Dan titik baliknya berangkat dari di tahun kurang lebih kalau nggak salah 2006 ya, pemilihan pada saat itu ya, Pak Nur Mahmudi. Nur Mahmudi ya. Harusnya apa? Depok lebih hebat, lebih maju dibanding kota Tangerang Selatan. Ya, saya nggak mau membandingkan sama Bekasi ya, judulnya. Kenapa? Karena dia lebih dulu ada, justru kan. Sampai Tangerang Selatan deh, Bung. Yang kota baru
baru lahir. nongol baru lahir. Hari ini APBD-nya lebih tinggi di sana. Dan kita ngerasain perbedaan antara pembangunan di kota Depok sama di Tangerang Selatan, benar nggak? Jadi itu nyata. Nah, maksud saya, Padahal Depok ini punya kampus-kampus besar, ada Ugina Dharma. dulu saya kuliah di Jogja ya, itu sempat terdengar bahwa Depok mau mengambil alih kota Jogja sebagai kota pendidikan. Apakah itu sudah tercapai? Ya kurang tahu saya kan judulnya. Makanya tadi saya bilang, idealnya dengan regenerasi, dengan suksesi, bukan regenerasi, suksesi kepemimpinan sampai 20 tahun. Harusnya apa? Konsep pembangunan itu terarah. Dan salah satu kunci utama itu adalah ada di tangan wali kota ya. Loh iyalah, sebagai komandannya kan gitu. Terukur dan terarah ya kan. Bukannya mekanisme di internalnya PKS sendiri bicara peralihan kekuasaan juga smooth kan, artinya nggak ada dinamika yang aneh-aneh kan. Berarti dalam pemahaman saya sebagai seorang politisi ya, ini ada di dalam satu komando, satu gerbong. Baik. Itulah bicara tentang kota Depok memang Ya sehingga dinamikanya. maksud saya tambahannya adalah harusnya teraktualisasi kan gitu. Sehingga akhirnya apa? Hari ini seorang wali kota ya tidak sinis untuk melihat situasi yang kemudian ini bukan bagian dari saya. Iya dong. Depok ini kan bukannya kota yang homogen gitu loh. Semua suku bangsa, agama dan sebagainya ada. Kalau bicara bahwa Depok adalah kota yang heterogen, sepertinya wali kota Depok perlu belajar dari pemimpin yang biasa memimpin heterogen seperti KNPI. Karena kan KNPI sangat heterogen ketua. Iya. Iya. Banyak unsur dan lain sebagainya. Sepertinya memang harus Maksud ketua. saya juga butuh jangan lah ini gini. Saya juga tahu etikanya sebagai anak muda ya. 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 Segala sesuatu yang namanya sebuah tindakan itu dimulai dengan sebuah gagasan, konsep, dan kemudian didiskusikan kan gitu. Benar nggak? Nah, saya nggak melihat itu. Terus bagaimana merefleksikan pembangunan atau membentuk karakter anak muda di kota Depok? Hanya karena kebanggaan berdasarkan hasil statistik saja? Ya, wah buat saya konyol gitu. Konyol, Bu. Dan sekali lagi, saya khawatir ya. Yang ada begini mah kota Depok, anak-anak mudanya akhirnya, ya mohon maaf gitu, tidak akan berkembang. Dan tidak akan siap bersaing ya Tidak dengan akan pemuda siap lain bersaing, ya. betul. Pemuda di tempat lain. Betul ya. Tapi kalau berbicara tentang KNPI, kota Depok lagi sibuk apa sekarang? Mas Ketua Army. Persiapan untuk Rakerda, tentu saja karena setelah dilantik kami harus menyusun yang namanya rencana kerja. Itu menjadi tolak ukur terhadap kinerja selama saya memimpin. Oke. Dengan tagline yang saya bangun hari ini sebagai Ketua KNPI adalah Depok Bangkit dan Depok Berjuang. Ya, maksudnya lebih menekankan bahwa anak muda di bawah kepemimpinan saya yang khususnya Dokaryo KB, harapannya apa? Bisa bangkit dan berjuang untuk mengaktualisasi terhadap kemampuannya dia sebagai anak muda. Ya. Makanya hari ini sebenarnya saya sebagai Ketua KNPI pada prinsipnya lebih menitik beratkan dalam sebuah filosofi sederhana adalah sebagai seorang kuncen gitu. Kuncen itu maksudnya apa? Yang cuma megang kuncinya aja gitu. Jadi saya mempersilahkan anak muda hari ini di bawah KNPI itu silakan Untuk bekerja. mengaktualisasikan. Iya. Dan Asal saya jangan bermanuver. manuver boleh lah. Boleh ya, tips-tips Dan, ya Ketua. dan itu banyak menjadi istilahnya latihan-latihan kecil lah. Ya kan? Iya. Bagaimanapun juga tinggal dilihat sudut pandang manuver itu positif apa negatif. Tapi buat saya itu positif lah ya. Sepanjang memang bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Konsistensi itu penting ya kan. Baik. Kan gitu poinnya. Ketua, ini sudah lebih dari setengah jam kita diskusi. Terima kasih banyak ini sudah mau Sama-sama Bu, ngobrol sama-sama. di Jong Kreatif. Ya, Sama-sama. jadi kawan-kawan Terima kasih. Jong Kreatif dimanapun berada, ya
Karena ini sebenarnya kalau mendiskusikan persoalan Kota Depok, tentu Ketua ARMI sebagai Ketua KNPI Kota Depok itu banyak dan menyimpan segudang permasalahan yang mungkin bisa menjadi diskursus untuk dipelajari dan dicari solusi terbaiknya. Iya, Tapi betul. mudah-mudahan konten yang dibuat ini punya manfaat, punya nilai yang kemudian bermanfaat untuk kawan-kawan Jong kreatif dimanapun berada. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.